Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita lebih lesu dibandingkan malam Rabu yang lain. Lesu enggak, Bu? Bapak-bapak yang jelas lesu, makanya saya tanyanya pada ibu-ibu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam 216 Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kamu diwajibkan untuk berjuang melawan hawa nafsu. Wa huwa kurhul lakum, dan itu kamu tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Namun jangan lupa bahwa banyak sekali hal yang kamu tidak suka, sebenarnya dia lebih baik. Dan banyak wa asa an takunu khairul lakum wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan banyak hal yang tidak disukai, hal yang disukai tetapi pada akhirnya lebih jelek dibandingkan ketika tidak melakukannya. Malam hari ini dan setiap malam Rabu kita mesti berjuang. Perjuangan yang pertama mangkat opo rayo. Kemudian akhirnya perjuangan menang. Panjenengan semuanya berangkat menuju ke pengajian. Sampai di pengajian berjuang lagi. Ngantuk ora yo. Maka ada yang kemudian berangkat tetapi ngantuk. Berangkat tetapi lemah. Berangkat tetapi lesu. Dan ini adalah kekalahan. Padahal apa yang kita lakukan dan kita benar-benar melakukan pengajian kita ini dengan ikhlas, maka sebaik-baik pekerjaan itu adalah thalabul ilmi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu berada di taman surga, ambil semua yang ada, jangan sampai terlewatkan. Rasulullah ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman surga itu apa ya Rasul? Rasul menjawab, majalisul ilm, tempat-tempat di mana kalian menuntut ilmu. Sehingga ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, kita berjuang. Nggih, kalau dibilang kesel, semua orang kesel. Nggih. Nggih, tapi tadi yang burung istirahat babar blas. Istirahat itu kan ganti kerjaan. Istirahatnya orang berdiri itu duduk. Istirahatnya orang duduk tidur. Istirahatnya orang tidur, loh, orang tidur terus capek. Ya harus istirahat, beraktivitas gitu.
Istirahatnya setelah bekerja seharian mencari rizki, kita sekarang istirahat dengan pengajian. Setelah pengajian selesai, jangan di sini terus. Kita pulang. Ya, maka kemudian kita istirahat, mungkin ganti pekerjaan yang lain. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktunya tinggal setengah jam. Ya, kita sekarang sudah jam 8:30 kurang 5. Berarti masih ada 35 menit kita berjuang. Tidak ngantuk selama 35 menit. Ya. Ya. Kita berbicara tentang doa. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kamu kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, akan aku berikan hasil doa itu. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang sombong. Orang yang sombong ini sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam yang paling dasar. Sehingga kesombongan orang yang tidak pernah berharap kepada Allah adalah kesombongan yang paling fatal. Kerusakan mental yang paling berat adalah orang yang tidak pernah berdoa. Maka setiap kali kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya pernah mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir kita apa? Takdir kita seharusnya sakit, tapi kita minta sehat, maka Allah merubah takdir itu menjadi sehat. Sehingga ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, berdoa adalah hal mutlak. Nah, doa ini ada 4. Setiap kali ada orang berdoa, maka ada salah satu di antara 4 kemungkinan. Yang pertama, langsung dikabulkan. Yang kedua, ditunda. Ada orang yang berdoa sampai puluhan tahun, mendoakan anaknya supaya mau menunaikan ibadah-ibadah yang sebagaimana orang tuanya lakukan. Tetapi anak-anaknya betul-betul bandel-bandel banget, kon sholat angel, kon ini angel. Tetapi doa itu dikabulkan kapan? Setelah orang tuanya meninggal dunia, baru dikabulkan. Lama banget tidak dikabulkan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Doa Allah, berikan kepada hamba anak yang saleh ya Allah. Itu berpuluh tahun baru dikabulkan, yaitu lahirnya Nabi Ismail. Setelah lahir, falamma balagha ashuddahu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anak yang digadang-gadang puluhan tahun itu setelah lahir dan setelah mulai dewasa itu usia SMP. Mas usia berapa Mas? SMP atau SMA? SMP, ketok SMP. Kalau yang sebelahnya itu sudah. Ketika anak ini sudah dilahirkan, dengan susah payah ibunya membimbing mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah mulai bisa berkiprah membantu kedua orang tuanya, tiba-tiba satu malam Nabi Ibrahim diperintahkan supaya menyembelih anaknya.
Ujian yang luar biasa. Ujian anak itu memang luar biasa. Namun Nabi Ibrahim dengan kekuatan iman yang luar biasa, dia menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya anni ara fil manam, inni ara fil manam anni azbahuka fangdir madza tara. Maksudnya, wahai Ismail, aku tadi malam diperintah oleh Allah supaya menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Mas berdua pagi-pagi bapaknya bilang, oke, yang membengi dikon nyembelih deke. Kira-kira gimana? Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kalau itu memang perintah Allah, maka kita harus menjalankan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang sadar bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dijalani. Itu doa semacam itu, ibu-ibu. Ada doa yang sehari 2 hari sudah dikabulkan. Ada doa yang 2 bulan baru dikabulkan. Ada doa yang setahun. Ada doa yang 5 tahun. Ya, saya pernah berdoa. Setelah 5 tahun baru dikabulkan. Saya haji tahun 2003. Saya berangkat haji 2003. Ketika itu saya mohon supaya saya mendapatkan anak 1 lagi, tetapi laki-laki. Wajar, anak 3 wedok kabeh. Minta yang keempat laki-laki. Tetapi saya pulang tidak dikabulkan. Saya pulang setahun enggak dikabulkan, 2 tahun tidak dikabulkan. Baru tahun 2007 istri saya hamil. Waktu itu ya kebobolan enaknya. Enggak lah. Istri saya pakai saya waktu itu sebenarnya semoga kersa Allah, kalau Allah mentakdirkan. Doa itu merubah takdir. Istri saya tetap pakai kontrasepsi. Saya tidak mempermasalahkan, silahkan kalau Allah menghendaki lobo di kontrasepsi ke ngopo, hamil tetap hamil. Dan tahun 2007 istri saya hamil, tahun 2008 istri saya melahirkan. Tahun 2006 saya mengatakan kalau saya punya anak laki-laki saya akan syukuran, saya akan haji lagi. Padahal saya itu belum pernah punya duit sebesar ONH. Tapi saya akan haji lagi. Tahun 2008 anak saya lahir, tahun 2009 saya berangkat haji lagi. Tapi tugas. Dan itu adalah doa. Sehingga ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, banyaklah berdoa. Namun doa yang kita panjatkan kepada Allah itu doa yang kita memahaminya. Banyak orang berdoa tetapi nggak paham, jadinya lucu. Satu contoh misalnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan pada kami, suami kami, anak-anak kami adalah orang-orang yang selalu menyejukkan hati kami, bisa berlemah lembut terhadap kami, bisa menyenangkan dan membanggakan kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami seutama-utama orang yang bertakwa. Nah, sekarang pertanyaannya, dari seorang ibu yang berdoa ini, kemudian keluarganya, siapa orang yang harus
berusaha untuk selalu berlemah lembut kepada keluarga. Suaminya, istrinya, atau anaknya yang berdoa. Karena doa itu harus dilaksanakan. Doa itu kan perintah. Ketika Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita wajib untuk bahagia di dunia. Harus diusahakan. Priye caranya kita hidup senang, bahagia, tenang, tentram. Tetapi melalui ketaatan kepada Allah. Nah, baru wafil akhirati hasanah. Kalau di dunia kita masih membenci, mendengki, dendam, kita nggak akan bahagia. Maka kemudian kita harus merdeka, merdeka dari segala yang menyebabkan luluh hancurnya pahala-pahala kita. Yang menyebabkan seseorang ibadahnya banyak banget tapi masuk neraka itu orang yang sholatnya tertib, sedekahnya tertib, zakatnya tertib, hajinya, siamnya tertib semuanya, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena akhlaknya. Dia masih suka curiga dan orang lain, suudzon, masih suka membenci, suka tukaran, suka menghina, menfitnah dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, gimana sabdanya? Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad, hasad itu dengki, iri, dendam, sengit karo wong, tukaran dan lain sebagainya adalah perbuatan dosa yang memakan perbuatan baik kita, pahala-pahala sholat, siam dan lain sebagainya. Persis seperti api makan kayu bakar. Api kalau makan kayu bakar itu entek, menggare awu, tidak ada gunanya. Sampai-sampai Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di 264 itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai ibadah kamu gugur, pahala-pahala kamu dihilangkan oleh Allah disebabkan karena sedekah yang diiringi dengan pengharapan balasan dan caci maki dan kata-kata yang ada yang menyakiti. Itu urusannya dengan akhlak. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, berdoa iya. Doa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Yang kedua doa yang dituntunkan oleh Allah. Ini yang terbaik. Yang kedua yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 2. Yang ketiga apa? Doa yang mana? Doa yang dilantunkan oleh diri sendiri di hadapan Allah. Kita nyuwun dengan bahasa kita. Itu nomor 3 itu. Yang nomor 4 adalah doa yang diciptakan oleh manusia. Ada seorang ulama pintar bahasa Arab kemudian menyusun doa. Doanya pakai bahasa Arab. Ini nomor 4. Dan yang nomor 5 tidak berdoa. Makanya kemudian kita semuanya berdoa dari segala problema kita. Dengan satu semboyan ayat 286 Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai kita merasa terlalu berat dengan ujian. Ujian Allah itu terus saja sampai Rasulullah SAW mengatakan la yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah.
fi nafsihi wa fi auladihi wa fi amwalihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Selamanya yang namanya ujian itu selalu datang pada setiap orang mukmin dan mukminah, selalu bergonta-ganti saya. Habis anaknya mbarep loro, ujian. Saiki bapakne malah sing gig-gigen. Ujian, bapaknya urung mari malah awake dhewek gara-gara ngenekke gig-gigen dur gig-gigen dhewek. Gitu. Iya, ini kan sekarang lagi musim sakit. Ya, banyak orang yang sekeluarga, anak, istri, suami itu sakit semuanya. Ya, ini ada. Ya, musimnya luar biasa ini, ekstrim sekali. Ya. Nah, namun demikian ujian-ujian itu, ujian fi nafsihi di dalam dirinya, sakitnya, gitu, atau problema yang lain. Kemudian yang kedua, anak-anaknya. Yang ketiga, harta. Harta ini nguji banget, baik yang sedikit maupun yang banyak. Ada orang sholatnya itu enggak pernah khusyuk, dong duitnya sithik. Apa meneh nek dong duitnya akeh. Gitu. Lanjur kapan le khusyuk? Iya, dodolan ora laris, Allahu Akbar. Ngel temen gaya. Tapi kalau dodolan lagi laris, juga ngalamunnya tentang jualan. Sehingga ada hadis mengatakan, saya di zamanun min ummati yuhibbul khams wa nasyal khams. Nanti pada suatu zaman akan datang dalam umatku, sekarang maksudnya, mereka lupa 5. Mereka mencintai 5 dan lupa yang 5. Gitu. Di antaranya yuhibbud dunya wa nasyal akhirah. Mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Yuhibbul hayat wa yansaunal maut. Mereka mencintai hidup. Kaya niki le urip akara hak sak lawase gitu. Nggih, sehingga ibadah wis asal-asalan ngemben wae nyong nek wis tuwa, yo nek tekan tuwa. Gitu. Nggih, kan ada orang yang seorang kepala dinas ini. Seorang kepala dinas, tapi jangan ditanyakan kepala dinas apa. Seorang kepala dinas diingatkan oleh bawahannya, Pak, panjenengan itu sudah diberi nikmat banyak sekali oleh Allah. Tapi ibadah panjenengan ora karu-karuan, sholat ora tahu, sedekah ora tahu. Apa jawabannya? Rasah kuatir, nyongke manjan sengaja, ben nyong hak ngibadah, nyong arep tobat karo Gusti Allah, angger wis pensiun. Let setengah wulan dia setruk. Padahal pensiunnya masih 4 tahun lagi. Ya Gusti Allah nggo dolanan gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda. Makanya kan ada ungkapan, berbuat dosa itu boleh enggak? Boleh. Bertengkar? Boleh. Berkhianat? Boleh. Berbohong? Boleh. Wis perbuatan dosa apapun boleh. Tapi syaratnya itu dilakukan tadi, kemarinnya. Sekarang kita bertobat. Sekarang kita hentikan semua itu. Apalagi panjenengan sing wis krasa ngantukan. Itu wis meh lho itu. Enggak. Yeah. Panjenengan tuh dengan saya kalah, saya tuh kalau ngaji enggak pernah ngantuk loh. Iya. Ya enggak pernah melihat saya ngantuk waktu ngaji. Enggak pernah gitu. Iya. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati,
Jadi saya mengatakan bahwa diri kita diuji oleh Allah. Ada sakit, ada perasaan was-was, ada perasaan gelisah dan lain sebagainya. Anak kita juga nguji. Ada seorang ibu diuji oleh anaknya. Ya Allah, Faris, anak kula niku sing nomor sekian nilai, ya Allah, nek karo ibune ngeyel banget. Masya Allah, dikon ngene nganu mak emah ngene malahan dan lain sebagainya dan seterusnya. Terus saya terus mengatakan, Ibu, panjenengan yang diuji itu memang berat. Tetapi kalau panjenengan frustasi, maka Allah mengatakan wala tay'asu mir rahillah innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumil kafirin. Jangan pernah berputus asa dalam menghadapi semua problema. Karena semua problema itu sudah seukuran dengan kita. Sudah diukur, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sudah seukuran. Gitu. Orang yang kuat diberi ujian yang berat. Orang yang tidak kuat diberi ujian yang sepele-sepele saja. Wong sing sepele aja wis ora pati kuat. Apalagi yang berat-berat. Gitu. Nggih. Maka kemudian iman yang bekerja. Karena ketika kita menghadapi ujian tergantung dari iman kita. Kemarin ada cerita yang sangat tragis, ibu-ibu bapak. Seorang ibu mempunyai anak 3. Yang barep itu SMP kelas 2. Yang nomor tengah itu kelas 5 SD. Yang ragil itu kelas 2 atau kelas 3 SD. Kelas 2 kalau nggak salah. Waktu COVID kemarin, anak yang nomor 2 yang pertama sakit meninggal dunia. Ibunya sudah mulai kolong ya. 16 hari kemudian anak pertama meninggal dunia. Kemudian sebulan kira-kira setelah anak yang pertama meninggal dunia, anak yang ketiga kena juga meninggal dunia. Apakah orang ini stres? Tidak. Karena dia orang kuat. Dia tetap tegar. Ini ujian Allah. Saya harus tegar, saya harus sadar. Tapi begitu suaminya kena, wah mulai dia oleng, stres. Dia saking bingungnya sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata Allah hanya menguji sampai sakit saja untuk suami. Suaminya sembuh kembali. Hanya diuji 3. Yaitu anaknya, 3-tiganya meninggal dunia. Dari rumah yang ramai karena anak-anak, sekarang sepi nyenyet, hanya tinggal dia dan suami. Tetapi apakah dia stres? Apakah dia shock? Tidak. Ini luar biasa. Saya sendiri kepikiran, nek nyong sing diuji kok nyong kuat apa ora kan gitu kan. Panjenengan kira-kira kuat enggak? Iya. Ini terutama anak-anak yang masih SMP, masih SD, ini kan lagi pengharapan yang besar sekali. Gitu. Ini meninggal dunia 3-tiganya. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, kita selalu berdoa. Bentengi hidup kita dari kekuatan doa kita. Namun doa yang paling makbul adalah doanya bapak yang saleh dan ibu yang salihah. Sehingga tadi ada 4 doa. Yang pertama dikabulkan, yang kedua ditunda. Yang kedua ditunda, artinya tidak diberikan pada waktunya. Mungkin ditunggu 2-3 tahun atau bulan. Yang ketiga diganti. Karena permintaannya tidak sesuai. Contoh misalnya, panjenengan minta, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak, ya Allah jadikan hamba orang kaya raya, ya Allah. Gitu. Bisa jadi panjenengan ada nggak sesuai. Ini orang kalau tak kasih soge, orang pengajian. Gitu.
Makanya rezekinya segini aja, uang segini aja, le pengajian karo ngantuk. Gitu. Itu padahal rezekinya ming pas-pasan aja wis karo ngantuk. Lah nek ditambahi saya ora teko malahan. Iya. Nah, yang itu yang ketiga diganti. Kemudian yang keempat, orang itu tidak diberikan doanya tetapi diberi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi kita selalu berdoa. Berdoa habis sholat, berdoa ketika sedang bekerja, kita nyuwun terus pada Allah. Sambil terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ujian-ujian ini menjadikan kita lengah. Karena orang yang selalu berdoa kepada Allah itu ikatannya kuat sekali pada Allah. Dan Allah akan memberikan kekuatan ketika Allah mengujinya. Gitu. Ini ibu yang ditinggal mati oleh 3 anaknya ini, dia adalah ibu yang salihah, ahli salat tahajud, ahli salat duha, bacaan Al-Qur'annya banyak. Dia orang yang ikhlas. Tetapi ujiannya beratnya bukan main. Inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Sebesar apa pahala tergantung seberat apa ujiannya. Masya Allah. Padahal seorang ibu yang ditinggal mati anaknya 3 orang dijamin surga. Tentu ibu yang solihah. Ibu sing rata sembayang ya tetap. Itulah bahwa sing meninggal dunia anaknya 16 pokoknya tetap masuk neraka. Gitu. Tapi kalau untuk bapak kok nggak ada jaminan loh. Iya. Bapak-bapak yang ditinggal mati oleh anaknya 3, 4 atau 5 itu nggak ada jaminan surga. Orang rekoso. Ya ibu kan rekoso ya bu. Iya. Hamalathu ummuhu kurha. Ketika hamil rekoso, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui sebanyak 30 bulan. Masya Allah. 30 bulan itu terikat oleh Allah dengan urusan anak. Ditambah setelah itu merawatnya setiap hari, tukani pempes wae. Ini yang punya adik-adik bayi ini, ya Allah, gitu nggo tuku pempes spiro. Nggih, apalagi nggo tuku yang asinya macet kemudian pakai susu sambung lah borose pol. Itu kan? Iya, biayanya banyak sekali, belum susah payahnya. Dilalah si anak tidur, ibunya enggak tidur. Ibunya mapan, anaknya bangun. Loh, ketataran terus. Pagi-pagi urusan anak. Sing siji harus membawa bekal, yang satu belum dimandikan, yang paling kecil kobol-kobol, rewel. Sing nomor loro kaos kakine ora ketemu-ketemu. Mulai nesu, waktu lewat ruang depan suaminya metengkreng karo udut karo nonton HP. Ini kalau istri yang tidak sabar, tidak lemah lembut, tidak tahu bahwa balasannya luar biasa ngerumat anak, mesti setiap pagi bertengkar dengan suami. Iya. Makanya ada cerita ini untuk bapak-bapak ya mungkin ya, atau ibu-ibu. Ada seorang ibu ini merasa disia-siakan oleh suaminya, sering ditampar, sering dianiaya, suaminya kasar sekali. Ketika itu dia merasa sangat dendam,
Saya akan pisah dengan dia, tapi pisahnya karena dia mati. Saya nggak mau cerai hidup, saya pengen cerai mati. Maka akan saya bunuh dia. Si anak perempuan ini, ibu ini laporan kepada ibunya, kepada mbahnya anak-anak. Tuh, saya dianiaya terus oleh suami. Suami saya kasar sekali. Saya ingin pisah, tetapi pisahnya dia harus mati. Ibu punya cara. Sang ibu ini paham banget karakter anak. Anak ini satu-satunya anak sing ngeyelnya luar biasa karo ibu nih. Atos, keras, kaku, nek ngomong asal-asalan dan nggak pernah mau ngalah. Kemudian sang ibu mengatakan ada. Ibu kebetulan punya racun berupa bubuk. Dan racun itu seharusnya diberikan sekali, tetapi kamu berikan berangsur-angsur. Biar kamu tidak dicurigai. Tetapi kamu harus berbuat baik kepada suamimu. Biar kalau dia mati tidak ada orang yang curiga. Ngertinya suamimu meninggal dunia karena sakit. Nah, kamu harus ngeladeni dia, harus selalu berlemah lembut kepada dia, kamu harus membahagiakan dia. Harus sangat setia kepada dia. Jangan sampai ada pertengkaran selama kurang lebih sebulan ini. Bisa nggak? Sanggup nggak? Ya, kalau memang begitu harusnya ya nggak apa-apa sudah. Akhirnya racun itu diterima. Kemudian dia mulai berbuat yang terbaik pada suaminya. Yang tadinya pakaiannya ngumbai asal-asalan sekarang resik. Disetrika melipit. Setiap kali suaminya mau bekerja, sudah disiapkan pakaiannya, sudah disiapkan sepatunya, sudah meling disemirkan, dan lain sebagainya. Kemudian masakannya lebih enak. Dan sebelum suaminya minta minuman, sudah dibuatkan minuman. Dan dilayani dengan sangat baik. Setelah 1 bulan, anaknya ini bilang pada ibunya, Bu, ada nggak penawar racun? Maksudnya, aku nggak jadi cerai, Bu. Loh kenapa? Suamiku sekarang baik banget dengan aku. Sekarang luar biasa mesranya. Sangat setia dan sangat sayang. Gimana Ibu? Padahal dia sudah hampir habis itu obatnya, racunnya. Dia berarti hampir mati. Kemudian si ibu tersenyum. Yang mati itu bukan suamimu, tapi kebencian suamimu. Dan kebencianmu terhadap suami juga mati. Maka di dalam racun itu tidak ada unsur racunnya, itu hanya tepung biasa. Si anak kaget. Jadi selama ini tidak diracun? Tidak. Ya Allah, alhamdulillah, untung bukan racun. Ini kisah ini mencerminkan apa Ibu? Orang yang bertengkar dalam keluarga itu sesungguhnya bisa jadi yang salah istri, tetapi yang tersia-siakan seakan-akan istri. Atau yang salah suami, yang merasa disia-siakan itu suami. Yang namanya orang berkeluarga itu kan harus saling memberi, bukan meminta. Ada seorang pengantin baru, bukan pengantin baru, yang pengantin habis akad nikah, ada pengajian. Saya tanya, Mbak, kenapa panjenengan mau nikah dengan Mas ini? Dan Mas, jenengan kenapa kok gelem-geleme ngelamar Mbak ini? Jangan dijawab, pengantin ora pantes jawab. Saya bilang gitu. Tak jawab ki. Pak Haris, saya mau dilamar sama Mas ini karena
Saya berharap Mas ini nanti baik dengan saya, bisa menyenangkan saya, bisa membahagiakan saya, dan bisa berbuat baik sebaik-baiknya dengan orang tua saya. Kemudian Mas ini jawabannya, saya melamar dia karena saya tahu dia baik. Dia orang yang kira-kira bisa membahagiakan saya, memperhatikan saya, setia dan taat pada saya. Saya mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengen panjenengan melihat ada orang yang menikah calonnya menderita? Nih orangnya. Dan masing-masing mengharap kok. Saya berharap semoga suami saya menjadi orang yang baik, yang mencintai saya, memperhatikan saya, membahagiakan saya. Si suami juga mengatakan, istriku adalah orang yang baik, semoga bisa membahagiakan saya, menyenangkan saya, memperhatikan saya. Lanjut sih memperhatikan sopo. Wong dua-duanya meminta dan berharap. Itu. Ini di dalam keluarga kita nih yang masih muda-muda. Yang namanya kebaikan itu hanya setelah kita memberi. Kita baru mendapatkan. Kalau belum mendapatkan, diberi lagi. Kalau belum mendapatkan, diberi lagi. Dan terus. Jangan sampai ada istilah ngundat. Karena orang yang ngundat adalah orang yang paling jelek mulutnya. Sementara mulutnya untuk berdoa. Bagaimana mungkin mulut yang suka ngelendengi, suka mencaci maki, dan mulut untuk berdoa? Maka doanya adalah doa yang tidak makbul. Sehingga ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, monggo bersama-sama kita. Saya juga belum selesai perjuangan saya melawan peperangan hawa nafsu. Ujian-ujian Allah terus datang. Lambok setua apa panjenengan tetap ada ujian. Gitu. Nggih. Ujiannya walah sing tua itu malah saya akeh gitu. Karena apa? Kekhawatirannya semakin tinggi. Nah, ujian-ujian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sampai orang ini meninggal dunia sudah tidak mempunyai dosa lagi, karena ujian-ujian itu dihadapi dengan sabar, dengan doa, yang doa itu direalisasikan. Kita memohon, ya Allah jadikanlah suami hamba atau istri hamba, orang dan anak-anak hamba adalah orang-orang yang selalu menyejukkan mata hati hamba, selalu berbuat kelembutan pada hamba. Maka yang paling harus lembut adalah yang berdoa. Yang harus memberi adalah yang berdoa. Kenapa? Kalau kita mengharap, kita kecewa. Kalau kita kecewa, kita mudah marah. Kalau kita mudah marah, banyak salah. Kalau banyak salah, banyak masalah. Dan itulah jauhnya kita dari kebahagiaan. Aduh, waktunya habis. Saya itu mengandalkan jam itu jebule jam 3 kurang 10. Risiko masang jam keduren. Anggo ondo. Oh ya, yang benar yang ini. Ya, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, saya kira ini pelajaran kita sore hari ini. Tebakan saya benar, panjenengan memang lebih lesu daripada sebelumnya. Ya nggak tahu, karena mungkin tadi siang panas, kemudian kepanasan dirbengi nelayu. Itu bisa saja. Ya, saya kira demikian. Semoga Allah selalu memberkahi hidup kita. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Kita diparingi sehat walafiat, kita diberi semangat dan kesempatan untuk terus beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, yang salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kedua orang tua.
Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ada keliru, ada salah atau apapun yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.